Halo, selamat siang, salam sepak bola, dan salam jumpa kembali dengan saya Bung John LT di sini. Siang hari ini kita mau bahas satu topik, yaitu menanti debut Kelvin Verdong bersama dengan timnas. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan bila sudah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa proses naturalisasi Kelvin Verdong ini sudah berjalan kurang lebih 2 mingguan, dan saya rasa ini proses yang cukup cepat bila kita bandingkan dengan proses naturalisasi yang dilakukan oleh pemain lainnya seperti Martin Paes yang hingga kini belum selesai atau belum kelar prosesnya di CAS. Nah teman-teman, kita tahu tanggal 6 kemarin, ini bagi teman-teman yang belum tahu, saya informasikan bahwa FIFA sudah menyetujui proses naturalisasi Kelvin Verdong. Jadi alih federasi dari KNVB, yaitu Asosiasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI, itu sudah disetujui dan FIFA sudah berkirim surat ke AFC, sehingga sudah dipastikan Kelvin Verdong besok ini bisa bermain membela timnas versus Filipina, teman-teman. Dan kita ketahui bersama bahwa Kelvin Verdong adalah pemain belakang atau back di klub liga teratas atau liga utama Belanda, yaitu NEC Nijmegen. Jadi teman-teman, itu luar biasa pemain yang satu ini. Posturnya tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya luar biasa. Saya saksikan beberapa video dia di YouTube. Luar biasa permainan dari Kelvin Verdong ini, teman-teman. Dan kita tahu sendiri bahwa sebelum dia resmi atau sah menjadi WNI, Coach STY sudah mengizinkan untuk ikut latihan bersama dengan timnas ketika kita mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Irak di pekan lalu, teman-teman. Jadi saya lihat pemain ini proses sosialisasi, adaptasi terhadap timnas kita berjalan cukup baik. Tentu ini karena beberapa faktor. Yang pertama bahwa sudah ada rekan-rekan dia sesama pemain yang juga bermain di Liga Belanda. Di sana kita sebut saja seperti Ragnar Oratmangun, kemudian Tom Haye, Nathan Joon, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan lain-lain, teman-teman. Jadi bukan tim yang asing bagi dia. Maka tidak heran kalau kemudian proses adaptasi dia berjalan dengan baik dan lancar, bahkan langsung bisa bersenda gurau bersama dengan pemain-pemain timnas kita yang lain, teman-teman. Jadi ini satu optimisme bahwa Kelvin Verdong itu dari sisi psikologi dia itu sudah siap tampil, teman-teman. Karena di minggu lalu ketika kita berhadapan dengan Irak, dia hanya menonton timnas kita bermain, dia di bangku penonton di tribun, dan dia sendiri mengungkapkan ke media bahwa luar biasa dukungan dari fans timnas kita. Maka aura yang diperlihatkan oleh fans kita di sana itu merupakan sesuatu yang menambah motivasi dia untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk timnas kita. Maka kita lihat juga ketika kemarin di DPR RI dia menghadiri sidang untuk proses naturalisasi dia, itu wajahnya sangat ceria. Itu satu tanda bahwa memang pemain ini sudah siap lahir batin untuk bela timnas. Dan ini pemain yang cukup yang mendapat catatan juga dari kita, karena ini putra Aceh. Dia bapaknya itu berasal dari Melabah atau Aceh Barat kalau tidak salah. Aceh Barat. Pokoknya Aceh lah, itu teman-teman. Kita tahu orang Aceh itu kan banyak pahlawannya kan. Sudah punya darah atau DNA pejuangnya itu sudah ada, teman-teman. Jadi ini sesuatu yang tentu membanggakan bagi orang Aceh, teman-teman. Dan informasi lainnya seputar pemain ini, yaitu teman-teman, kita tahu di klub dia, NEC Nijmegen, itu dia berposisi di posisi yang sama persis dengan Pratama Arhan, yaitu wingback kiri. Tetapi ini pemain super, karena apa? Dia bisa main di berbagai posisi. Dia bisa di center back, bisa di back kiri, bisa di back kanan. Dia juga bisa di wingback kiri, bahkan bisa dicoba juga untuk di wingback kanan. Jadi ini luar biasa pemain yang satu ini, dan itu paling disukai oleh Coach STY. Maka kita lihat kalau pemilihan pemain yang diturunkan oleh Coach STY itu selalu pemain yang tidak hanya punya operan yang akurat, tetapi juga pemain yang punya kemampuan untuk bermain di beberapa posisi. Saya amati dari
beberapa kali pertandingan itu coach STY selalu melakukan rotasi dan penempatan pemain yang bisa di beberapa posisi, supaya dalam game plan yang dilakukan oleh coach STY itu ketika pertandingan berjalan, itu pemain tadi dia bisa secara otomatis dan secara mobile bisa berpindah tempat. Kita saksikan kemarin ketika Ragnar Ortmangun dan juga Marcelino Ferdinand itu bisa bertukar tempat kiri dan kanan. Nah, coach STY itu suka seperti itu, teman-teman. Pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Karena tentu ini akan menyulitkan lawan. Karena lawan berpikir, dia ini pasti di sini. Tahu-tahu ada juga di sini. Coba lihat juga apa yang dilakukan Nathan Joaon. Luar biasa kan, dia bisa bermain hampir di semua sisi lapangan ada nih pemain satu ini. Jadi luar biasa. Pemain timnas kita kali ini kita lihat mereka sudah mengikuti game plan-nya coach STY. Sayang sekali mungkin di titik krusial seperti di lini depan dan juga lini belakang itu yang masih harus menjadi PR untuk diperbaiki. Ketajaman striker kita dibutuhkan untuk bisa mencetak gol dan membuat tim kita unggul. Kemudian lini belakang, blunder-blunder yang dilakukan itu dikurangi. Kalau bicara pemain belakang kan ada back dan juga ada kiper. Saya berharap besok Hernando Ari jangan diturunkan. Mungkin secara psikologi dia belum siap ya, karena masih merasa bersalah buat 2 blunder yang berakibat fatal sehingga kita bisa kecolongan waktu lawan Irak. Jadi saya pikir mungkin coach STY berpikir untuk turunkan kiper yang lain. Kan masih ada Adi Satrio kan, yang penampilan juga cukup bagus. Jadi saya pikir coach STY besok harus berpikir keras untuk meramu lagi komposisi pemain, lalu strategi dan taktik yang akan diterapkan, karena kita bermainnya malam hari, tidak siang seperti kemarin. Kalau di pertandingan lawan Irak kita bagus di babak pertama tapi kedodoran di babak kedua. Ya kita maklumi karena faktor cuaca, faktor suhu udara yang cukup panas kan. Nah besok ini karena mainnya malam hari pukul 19.30, kita berharap kondisi cuaca atau tekanan udara tidak terlalu berpengaruh. Pasti ada pengaruh, tapi saya berharap tidak signifikan terhadap penampilan atau fisik, stamina pemain timnas kita itu, teman-teman. Dan yang bagusnya juga bahwa lini belakang itu sudah makin kuat. Karena dengan hadirnya Kelvin Verdong dan juga Jai Ijes, saya makin percaya diri. Kita tidak perlu menggantungkan nasib kita ke pertandingan Irak versus Vietnam. Kita harus menentukan nasib sendiri. Maka tidak ada kata lain, kita harus menang lawan Filipina besok. Saya pikir pasti teman-teman juga setuju dengan saya untuk hal ini. Jadi mari teman-teman kita berikan dukungan yang maksimal, dukungan doa, semangat. Yang bisa datang ke Senayan, datanglah. Yang tidak bisa masuk ke stadion karena tidak kebagian tiket dan lain-lain, boleh nonton dari rumah atau datang juga ke Senayan. Di sana dipasang juga layar besar sehingga kita bisa nonton juga di luar, teman-teman. Saya juga mudah-mudahan kalau tidak ada halangan besok saya akan liput langsung dari sana, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian video saya siang hari ini terkait dengan topik tadi, menanti debut Kelvin Verdong bersama timnas. Dan terima kasih juga sudah menonton video saya, sudah tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan komentar biar saya tahu kalau teman-teman sudah mampir di channel saya. Terima kasih dan selamat siang.